Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Adiman Faryadin, STMT, NIDN 0809038801. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Teknik di program studi Teknik Sipil. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah manajemen konstruksi dan teknik yang digunakan dalam pengajaran yaitu menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi tentang mata kuliah manajemen konstruksi ini, yang pertama adalah nama mata kuliahnya manajemen konstruksi, kemudian kode mata kuliahnya D1, B2, A4, 0A, jumlah SKS-nya yaitu 2 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 5. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep manajemen di proyek konstruksi, organisasi di proyek konstruksi, tahapan proses mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian di proyek konstruksi. Selain itu juga mahasiswa belajar tentang pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien, sehingga dapat memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan mengelola proyek konstruksi dari awal hingga akhir yang mencakup perencanaan, estimasi biaya, penjadwalan, dan pengendalian. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 3, CPL 5, dan CPL 8. CPL 3 yaitu mampu melakukan desain eksperimen laboratorium maupun lapangan dengan melalui tahapan analisis dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang dijumpai di bidang teknik sipil. CPL 5 mampu menggunakan metode dan aplikasi komputasi berbasis teknologi informasi untuk melakukan rekayasa konstruksi di bidang teknik sipil. CPL 8 mampu bekerja sama dalam tim baik lintas disiplin ilmu dan latar belakang budaya, serta adaptif terhadap perkembangan iptek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan tentang prinsip dasar manajemen proyek konstruksi, CPMK 2 mampu menyusun struktur organisasi di proyek konstruksi, kemudian CPMK 3 mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan proyek konstruksi, mulai dari pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Kemudian CPMK 4 mampu membuat dan merencanakan anggaran biaya serta waktu pelaksanaan proyek. CPMK 5 mampu mengidentifikasi risiko proyek dan menerapkan sistem K3 di lingkungan proyek. Adapun sub CPMK yaitu sub CPMK 1 mampu memahami tujuan dan fungsi manajemen proyek konstruksi. Sub CPMK 2 mampu memahami jenis dan organisasi proyek konstruksi. Sub CPMK 3 mampu memahami tahapan dan proses perencanaan proyek. Sub CPMK 4 mampu mendeskripsikan tahapan proses pengadaan proyek. Sub CPMK 5 mampu mendeskripsikan sumber daya proyek. Sub CPMK 6 mampu mendeskripsikan kinerja proyek. Kemudian sub CPMK 7 mampu menerapkan teori manajemen konstruksi dalam merencanakan dan mengelola proyek secara efektif dan efisien. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu mengembangkan konsep manajemen konstruksi sehingga memastikan biaya, waktu, dan mutu pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan. Kemudian, adapun materi pembelajaran yaitu pada minggu ke-1, mahasiswa belajar tujuan manajemen, fungsi manajemen, pengertian proyek, jenis proyek konstruksi. Kemudian pada minggu kedua, mahasiswa belajar tentang definisi organisasi, kemudian proses pembentukan organisasi, jenis organisasi proyek konstruksi, stakeholder proyek, unsur-unsur proyek konstruksi, dan kontrak proyek konstruksi. Minggu ketiga, tahap kegiatan proyek konstruksi, manajemen proyek konstruksi. Kemudian pada minggu keempat dan kelima, mahasiswa belajar tentang pelelangan, macam-macam pelelangan proyek, sumber hukum pelelangan, tata cara pelelangan, dokumen dan jaminan, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga proyek. Minggu ke-6 dan ke-7, mahasiswa belajar manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya peralatan,
manajemen sumber daya material, manajemen sumber daya modal atau keuangan, manajemen mutu, manajemen waktu, dan manajemen K3. Minggu ke-8-nya UTS, minggu ke-9 dan ke-10-nya mahasiswa belajar tentang produktivitas dalam proyek konstruksi, faktor yang mempengaruhi produktivitas, diagram network, dan GPM. Minggu ke-11 dan ke-12 materinya adalah kerangka acuan kerja, studi kelayakan proyek, detail engineering design, dan penjelasan MS project. Minggu ke-13, 14, 15 perencanaan biaya proyek, metode penjadwalan proyek, waktu dan durasi kegiatan, bagan balok, dan kurva S. Minggu ke-16-nya adalah UAS. Sistem pembelajaran yang diterapkan ada dua, yaitu yang pertama sistem pembelajaran langsung atau sinkronus yang terdiri dari perkuliahan secara tatap muka, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian sistem pembelajaran yang kedua adalah asinkronus, yaitu penggunaan e-learning untuk pengumpulan materi perkuliahan, pengumpulan tugas, dan absensi. Kemudian metode pembelajaran yang diterapkan adalah ceramah atau penyampaian materi langsung kepada mahasiswa. Yang kedua adalah presentasi tugas, baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian yang ketiga adalah diskusi kelompok untuk memecahkan persoalan atau studi kasus di lapangan. Kemudian interaksi dosen dengan mahasiswa, selain secara formal bertatap muka di ruang kelas, kami juga membuat WA grup kelas agar informasi tentang perkuliahan dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Selain itu juga kami membuka ruang diskusi di luar kelas jika sekiranya ada hal-hal yang berkaitan dengan materi kuliah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran bobotnya 10%, tugas bobotnya 15%, kuis bobotnya 20%, UTS bobotnya 25%, UAS bobotnya 30%, sehingga total bobotnya adalah 100%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi mata kuliah manajemen konstruksi. Selanjutnya kita akan mengikuti bagaimana proses pembelajaran di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, saya minta kepada ketua kelas sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa secara bersama-sama. Ketua kelas, dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa, percaya kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi sesuai dengan RPS mata kuliah yang ada, ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya sebelum UAS. Jadi materi terakhir kita ini ada materi tentang kurva S, penyusunan ataupun pembuatan kurva S. Nah, jadi nanti kita akan simulasi bagaimana cara menyusun kurva S ataupun bagaimana cara kita membuat kurva S. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit teorinya, teori tentang kurva S ya. Nah, jadi secara definisi dari kurva S itu adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan kumulatif kemajuan pekerjaan ya. Jadi ada presentasi bobot atau biaya dan juga ada grafik yang menggambarkan tentang waktu pelaksanaan. Jadi nanti ada secara vertikal dia menginformasikan tentang presentasi bobot atau biaya. Kemudian secara horizontal nanti dia tentang waktu, menggambarkan tentang waktu pelaksanaan. Nah, ini kira-kira contoh kurva S itu dia seperti ini. Kemudian fungsi kurva S itu yang pertama adalah mengetahui progres pekerjaan. Jadi kita bisa membandingkan antara jadwal pekerjaan yang kita rencanakan dengan realisasi kemajuan pekerjaan yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, fungsi dari kurva S adalah pengendalian biaya, yaitu mengetahui penyerapan anggaran dan memprediksi kebutuhan dana. Jadi kita nanti di lapangan kita tentu akan dibatasi oleh biaya dan waktu pelaksanaan. Selain kita juga memaksimalkan waktu pelaksanaan yang ada, kita juga harus bisa memanajemen tentang biaya pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada mitigasi resiko.
Nah, jadi mitigasi risiko. Jadi di kurva S ini kita akan mengetahui pekerjaan kita ini apakah sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan, apakah terlambat atau apakah lebih cepat dari jadwal yang kita rencanakan. Kemudian yang ketiga, langkah menyusun kurva S. Nah, jadi kalau minggu kemarin itu kita sudah menghitung yang namanya volume pekerjaan ya. Kita sudah menghitung volume pekerjaan, kita sudah menghitung biaya pekerjaan, kita sudah menghitung durasi kegiatan, sampai kemudian kita membuat bar chart ya. Bar chart untuk menentukan jadwal kegiatan tersebut. Nah, langkah menyusun kurva S yang pertama adalah rincian pekerjaan ataupun item-item pekerjaan yang memang akan kita kerjakan di lapangan. Apa saja, mulai dari pekerjaan pendahuluan sampai dengan pekerjaan finishing. Menghitung durasi dan urutan logis masing-masing item pekerjaan. Nah, durasi dan urutan logisnya juga bar chart-nya kemarin sudah kita buatkan. Kemudian yang kedua langkahnya adalah menghitung bobot. Nah, menghitung bobot. Bobot itu satuannya adalah presentasi, rumusnya adalah biaya per item pekerjaan dibagi dengan biaya total proyek. Jadi di RAB kemarin kita sudah mempunyai harga satuan item pekerjaan ya. Masing-masing item pekerjaan itu biayanya berapa. Kemudian dari situ kita juga punya biaya total proyeknya berapa. Sehingga ya biaya per item pekerjaan tadi dibagi dengan biaya total dikali dengan 100. Itulah rumus daripada bobot. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah distribusi waktu. Nah, jadi dari bobot ini kita distribusikan, kita bagi bobot ini terhadap waktu pelaksanaan. Jadi kalau waktunya kita buat dalam satuan harian, mingguan atau bulanan, nah maka bobot yang sudah kita hitung ini kita bagi dia dalam satuan waktu yang sudah kita buat. Nah, nanti contoh ataupun simulasinya bisa lebih jelas. Kemudian akumulasi kumulatif. Nah, jadi setelah kita bagi tadi kita hitung totalnya berapa, kemudian kumulatifnya berapa bobot tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai akumulasi kumulatifnya, kita plotting grafiknya, kita buat grafik kurva S-nya. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi ya. Nah, tapi sebelum masuk ke simulasi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, Saudara Fahmi. Mungkin dua pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan saya itu kapan kita membuat kurva S tersebut? Terus karena tadi saya lihat ada grafik rencana dan grafik aktual. Jadi apakah sebelum proyek itu dilaksanakan atau seperti apa penerapannya untuk grafik tersebut? Oke. Ya, jadi ini ya. Jadi disampaikan tadi ada yang namanya grafik rencana, ada yang namanya grafik aktual ataupun realisasi. Nah, kapan grafik itu kita buat? Jadi kalau grafik rencana itu kita buat sebelum pelaksanaan, pada tahap perencanaan itu kita buat dia. Jadi nanti kita akan punya waktu, misal waktu 90 hari kerja di lapangan. Maka 90 hari ini kita harus susun jadwal kegiatan yang kita kerjakan mulai dari hari pertama, hari ke-1 sampai dengan hari ke-90. Dan hari ke-90 itu pekerjaan harus sudah selesai. Sehingga tahapan ini harus kita buat pada saat perencanaan, sebelum pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada kurva aktual ataupun kurva realisasi. Nah, nanti pada saat pelaksanaan di lapangan, teman-teman juga akan menyusun kurva S ini. Makanya setiap hari teman-teman nanti akan berhadapan dengan kurva S tersebut. Karena setiap hari teman-teman akan menghitung progres pekerjaan. Nah, jadi karena setiap hari kita menghitung progres pekerjaan, maka kurva realisasinya itu tentu kita sesuaikan dengan realisasi yang ada di lapangan. Sehingga pembuatan kurva S realisasinya pada saat pekerjaan di lapangan. Nah, jadi kira-kira nanti bentuk kurva S itu ya kira-kira seperti ini dia. Jadi gambaran ataupun informasi yang ditampilkan, kalaupun ada format yang berbeda, dia tidak akan jauh berbeda ya. Karena informasi utama yang ditampilkan adalah item pekerjaannya tadi seperti yang ada di teori, kemudian biaya, kemudian nah ini tahap yang pertama tadi kita menghitung bobot ya, bobot pekerjaan. Kemudian ini adalah bar chart, ini sudah kita buat minggu kemarin ya. Bar chart sudah kita buat kemarin, ini namanya waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan inilah yang akan kita dari bobot ini kita akan mendistribusikan ke
waktu pelaksanaan ataupun durasi kegiatan. Nah, jadi untuk biaya sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya ya. Uraian pekerjaan, biaya itu kita sudah dapatkan pada materi kuliah minggu lalu. Kemudian durasi kegiatan juga kita sudah buat, bar chartnya sudah kita buat pada minggu lalu. Nah, sehingga sekarang kita akan simulasikan untuk pembuatan kurva S-nya. Jadi sesuai dengan teorinya tadi, yang pertama kita akan menghitung bobot masing-masing daripada item pekerjaan. Rumus bobot adalah biaya ini ya, biaya per item pekerjaan dibagi dengan biaya total dikali dengan 100. Semisal pekerjaan persiapan biayanya berapa? Pekerjaan persiapan bisa ini enggak? Bisa jelas enggak? 5.381.000. Nah, biaya totalnya berapa? Oke, coba sambil dihitung ya, sambil dihitung biar bisa dicocokkan nilai bobot ini sama tidak. Betul sudah. Jadi 5.381 dibagi dengan 194.386.000 dikali 100. Pas. Sama dengan 2,77 ya. Jadi untuk menghitung bobot pekerjaan persiapan adalah biaya item pekerjaan persiapan dibagi dengan biaya total pekerjaan dikali dengan 100. Sehingga 5.381.000 dibagi dengan 194.386.000 dikali 100. Sama dengan 2,77% ya, satuannya adalah persen. Kemudian yang kedua, pekerjaan tanah. Bobotnya adalah 3,75. Nah, Masnya bisa dijelaskan. Bobot 3,75 itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari 7.290.000 rupiah dibagi total harga 194.386.000 rupiah dikalikan 100. Oke, sehingga hasilnya 1,25%. Jadi pekerjaan tanah, untuk menghitung bobot pekerjaan tanah adalah nilai biaya pekerjaan tanah 7.290.000 dibagi dengan nilai total pekerjaan 194.386.000 dikali 100. Sehingga bobotnya adalah 3,75%. Ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah menghitung satu persatu nilai bobot dari masing-masing item pekerjaan ini, maka kita harus menjumlahkan total bobot tersebut. Nilai total bobotnya harus 100% ya. Kalau tidak 100%, berarti ada yang keliru. Jadi ada yang salah hitungan kita. Jadi kalau total bobot pekerjaan nanti dia tidak 100%, berarti ada hitungan kita yang salah di atas. Sehingga kita harus cek ulang lagi hitungan kita, bobot daripada masing-masing item pekerjaan ini kita harus hitung ulang. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya setelah kita menghitung bobot, nah langkah selanjutnya adalah nilai bobot ini kita distribusikan ataupun kita bagi ke durasi pekerjaan. Nah, jadi kemarin kita sudah bikin bar chartnya seperti ini. Ini artinya adalah berarti pekerjaan persiapan itu dikerjakan selama 1 minggu. Karena satuan waktu di sini yang kita buat adalah satuan per minggu. Jadi pekerjaan persiapan kita kerjakan selama 1 minggu.
pekerjaan tanah kita kerjakan selama 3 minggu gitu ya. Pekerjaan pondasi kita kerjakan selama 4 minggu. Sehingga cara pendistribusiannya adalah kalau pekerjaannya dikerjakan selama 1 minggu, berarti kita distribusikan ke sebesar 1 minggu. Jadi kalau di perencanaan itu kan tahap di perencanaan itu kita akan menghitung secara normatif kan. Nah, jadi kalau bobot pekerjaan kita adalah 2,77%, kemudian durasi pekerjaannya adalah 1 minggu, berarti selama 1 minggu tersebut bobot pekerjaan yang 2,77 ini harus terselesaikan. Sehingga untuk pekerjaan persiapan, karena bobotnya adalah 2,77 dan durasi pekerjaannya adalah 1 minggu, maka 2,77 ini dibagi dengan 1. Paham ya? Kemudian ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah bobotnya 3,75. Durasi pekerjaannya adalah selama 3 minggu, berarti 3,75 dibagi 3. Sehingga nilainya adalah 1,25. Nah, sekarang pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi bobotnya berapa mbaknya? Pekerjaan pondasi 9,94%. Dikerjakan selama 4 minggu. Nah, 2,49 itu didapatkan dari mana? Dari 9,94 dibagi 4. Dibagi 4 ya. Sehingga untuk pekerjaan pondasi nilai bobotnya 9,94 dibagi 4 minggu didapatkan 2,49 per minggu. Jadi maksudnya adalah total bobot dari pekerjaan pondasi ini 9,94%. Karena dikerjakan selama 4 minggu, maka pekerjaan pondasi itu harus diselesaikan selama 4 minggu. Nah, untuk dapat terselesaikan selama 4 minggu itu, maka bobotnya yang harus dikerjakan tiap minggu nilainya adalah 2,49%. Sudah bisa paham ya sampai sini ya? Oke, setelah kita tadi mendistribusikan bobot terhadap durasi waktu pekerjaan, maka langkah selanjutnya tadi adalah kita menghitung kumulatif daripada bobot tersebut. Hingga di sini bisa dilihat ada bobot rencana mingguan, ada kumulatif rencana mingguan. Jadi bobot yang sudah kita distribusikan tadi, kita jumlahkan per minggunya berapa, kemudian akumulasi setiap minggunya berapa nilainya. Semisal, pada minggu ke-1 bobot rencana mingguannya adalah, jadi kita jumlahkan dia. Yang ada pada kolom minggu ke-1 ini kita jumlahkan semua. Sehingga di minggu ke-1 2,77, hanya 2,77, maka bobot rencana mingguannya adalah 2,77. Minggu kedua berapa dia? Karena hanya ada 1,25, maka nilainya adalah 1,25. Minggu ketiga ada 1,25, ada 2,49. Maka 1,25 ditambah 2,49, bobot rencana mingguannya adalah 3,74. Begitupun dengan minggu keempat, ya. Begitupun dengan minggu keempat dan seterusnya. Nah, sekarang coba saya cek lagi, Masnya coba minggu ke-7. Minggu ke-7. Total bobotnya berapa? Bisa kelihatan? 10 kok, nggak bisa kelihatan Pak. Ini, minggu ke-7. 10 minggu ke-7 ya. Jadi 20,38. Nah, 20,38 ini didapatkan dari mana? Dari 10,92 ditambah 9,46. Ini ditambah ini ya. Iya, Pak. Sehingga totalnya adalah 20,38. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Setelah kita mengetahui bobot mingguan, artinya ini adalah total bobot mingguan yang harus kita kerjakan, ya. Jadi bobot minggu ke-1 bobotnya adalah 2,77, minggu kedua bobot pekerjaannya adalah 1,25, minggu ketiga bobot pekerjaannya 3,74 dan seterusnya. Setelah mengetahui masing-masing bobot mingguan, kita mengakumulasi dan kita menghitung kumulatifnya. Kumulatifnya adalah, jadi kumulatifnya kita jumlahkan. Minggu ke-1 tentu total bobotnya adalah sesuai dengan bobot pada minggu ke-1. Minggu kedua berarti
bobot minggu ke-1 ditambah dengan bobot minggu ke-2. Ya. Minggu ke-3 kumulatifnya berarti minggu ke-1 ditambah minggu ke-2 ditambah minggu ke-3, gitu ya. Minggu ke-4 kumulatifnya adalah minggu ke-1 ditambah minggu ke-2 ditambah minggu ke-3 ditambah minggu ke-4 dan seterusnya, ya. Sehingga nanti di akhir pada minggu ke-10 nilai bobotnya adalah harus 100%. Kalau tidak 100% berarti ada hitungan kita yang salah. Masnya udah paham? Udah paham ya? Coba kumulatif minggu ke-7. Kumulatif minggu ke-7 nilainya berapa? Bisa bisa kelihatan nggak di situ? Berapa nilainya? Minggu ke-7. Kumulatif minggu ke-7. Nggak tahu? Atau Masnya coba. Minggu ke-7 berapa? 68,13. 68,13. Kemudian 68,13 itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari bobot rencana mingguan dari minggu ke-1 sampai ke minggu ke-7 di jumlah Bobot rencana minggu ke-1 ditambah bobot rencana minggu ke-2 gitu ya, tambah bobot rencana minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Kalau mau lebih mudah untuk menghitung kumulatif minggu ke-7 berarti kumulatif minggu ke-6 ditambah dengan bobot minggu ke-7. Paham ya? Sehingga setelah kita mendapatkan kumulatifnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat apa tadi? Grafiknya, grafik kurva S. Nah, grafiknya itu adalah kita ambil nilainya dari rencana kumulatif ini. Rencana kumulatif. Jadi di awal nilainya 2,77 minggu awal ya. Minggu kedua nilainya 4,02, makin dia naik. Minggu ketiga 7,75, makin dia naik. Minggu ke-4 11, makin dia naik lagi sampai minggu ke-10 nilainya 100, maka grafiknya adalah di atas sini. Paham ya? Jadi angka yang kita ambil untuk membuat grafik kurva S-nya adalah angka kumulatif mingguan. Sehingga inilah yang dinamakan dengan kurva S rencana. Nah, nanti di lapangan kita akan membuat kurva S realisasi. Nah, grafiknya dia bisa sejajar ataupun berhimpitan tadi ya, atau kurva S realisasinya bisa ada di bawah ya, ataupun bisa ada di atas, atau dia awalnya sama kemudian dia lebih cepat kemudian lebih lambat, sama begitu, tergantung daripada kondisi pekerjaan yang ada di lapangan. Sudah bisa dipahami semua ya? Oke, kalau sudah paham saya kira cukup. Dan ingat, ini nanti akan menjadi salah satu soal yang ada di UAS. Oke ya, saya minta untuk dipersiapkan untuk UASnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu pada saat UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.